Abang kita apa? Buka abang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, saat ini Anda sedang menyaksikan wawancara eksklusif mengawal kasus Imam Mashkur memitigasi para perantau Aceh. Syederalun, kasus penculikan, pemerasan, penganiayaan hingga terenggutnya nyawa Imam Mashkur masih menjadi topik hangat di Aceh. Kasus ini memang tidak boleh dilupakan untuk memastikan para pelakunya dihukum berat dan setimpal atas perbuatan mereka. Alhamdulillah banyak pihak yang memberi perhatian penuh terhadap pengawalan kasus Imam Mashkur ini. Salah satunya adalah Taman Iskandar Muda yang merupakan paguyuban masyarakat Aceh yang bermarkas di Jakarta. Beberapa hari lalu, Taman Iskandar Muda membentuk sebuah tim berisi 50 pengacara untuk mengawal kasus Imam Mashkur ini. Bukan hanya itu, Taman Iskandar Muda juga bekerja keras untuk memitigasi para perantau Aceh, terutama para anak muda agar tidak lagi mengalami nasib seperti Imam Mashkur dan beberapa orang yang mengalami nasib serupa dengan Imam Mashkur. Dan Syederalun, lantas bagaimana cerita lengkapnya? Syederalun, di Serambi On TV hari ini sudah hadir Bapak Insinyur Muhammad Muslim Armas yang merupakan pengusaha nasional asal Bernun Pidi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Pak, ini informasi yang kami dapatkan bahwa Taman Iskandar Muda membentuk tim berisi 50 pengacara ya Pak ya, untuk mengawal kasus Imam Mashkur. Mungkin bisa diceritakan secara singkat tentang keputusan Taman Iskandar Muda ini menurunkan 50 pengacara untuk mengadvokasi dan memitigasi kasus Imam Mashkur, Pak. Jadi begini, sebenarnya begitu kasus ini mulailah katakanlah terkuak ya, walaupun waktu itu belum sempat viral, kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah ya, para tokoh Aceh yang ada di Jakarta. Mereka melakukan segala daya upaya supaya pelaku ini segera ditahan dan ditangkap ya, artinya ditangkap, ditahan supaya yang pertama tidak melarikan diri, yang kedua juga tidak menghilangkan barang bukti dan yang lain-lainnya. Itu yang pertama, kita sudah berupaya melakukan hal tersebut. Kemudian seiring dengan waktu berkembanglah apa istilahnya kasus ini, tapi paling tidak dengan penahanan itu menunjukkan juga keseriusan dari TNI ya, dalam hal ini kita apresiasi TNI, katakanlah sesuai dengan harapan kita menahan pelaku tersebut ya. Kita kemudian melakukan upaya-upaya kepada TNI juga agar supaya ini pelaku dapat hukuman yang seberat-beratnya ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya proses ini tidak bisa dikatakan singkat ya. Kita perlu bersabar, proses ini panjang. Tetapi untuk memastikan itu, kita disitulah menyiapkan pengacara Aceh ya, yang berjumlah 50 orang. Kebetulan kita tugaskan kepada Bapak Teguh Nasrullah SHMH yang mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, beserta dengan Badan Advokasi Taman Iskandar Muda untuk membentuk satu tim ya, yang terdiri dari 50 pengacara, baik yang ada di Jakarta, di Aceh, ya, artinya pengacara yang berasal dari Aceh, untuk memastikan ya agar kasus ini tidak berhenti ya, artinya kita monitoring ya, kita kawal ya, apalagi kita berusaha juga menggali mungkin fakta-fakta ya yang akan banyak mungkin yang akan terungkap kepada publik, supaya hukuman kepada pelaku ini bisa katakanlah sangat berat ya, karena ini kan semua kejahatan dilakukan oleh pelaku, dari mulai penculikan, kemudian pemerasan, penganiayaan atau penyiksaan, kemudian sampai pembunuhan. Nah, inilah dasar
Taman Iskandar Muda membentuk tim untuk mengawal kasus ini. Jadi kita namakan tim advokasi dan mitigasi, ya, supaya kita memastikan pelaku itu ditahan atau dihukum seberat-beratnya. Yang kedua juga kita ingin korban-korban lainnya yang sebelum Imam Maskur ini juga berani melapor, ya, berani melapor supaya kalau banyak laporan, ya, kepada katakanlah TNI, kepada Polri, itu menandakan bahwa pelaku ini bukan pertama kali melakukan kejahatan, sehingga hukumannya pasti akan jauh lebih berat. Yang kedua, supaya juga tidak timbul korban-korban lainnya. Itu ya harapan kita. Baik, lantas nantinya korban-korban yang melapor ini apakah akan mendapat perlindungan juga, Pak? Ya, tentu. Jadi kita justru dengan adanya tim advokasi dan mitigasi ini, ya, supaya mereka yang melapor ini merasa aman, ya, bahwa ada yang apa istilahnya mengawal mereka. Kalau diperlukan nanti juga ada LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Tentunya itu juga insya Allah kita juga bekerja sama dengan LPSK, ya. Seperti kasus yang lainnya kita pernah sudah bekerja sama dengan LPSK. Jadi supaya betul-betul si korban tidak was-was, ya, tidak khawatir, ya, apalagi ini pelaku sudah ditahan. Jadi hampir tidak mungkin lah dia akan melakukan hal-hal yang buruk lah kepada korban, tapi paling tidak dengan adanya tim advokasi dan mitigasi, kemudian juga kita bekerja sama dengan LPSK, nantinya para korban ini insya Allah akan aman. Baik, di media sosial ini Pak banyak yang mengaitkan bahwa kasus Imam Mashkur ini dengan peredaran obat tramadol, Pak. Ya. Lantas bagaimana kira-kira menurut Bapak mengenai keterkaitan antara kasus Imam Mashkur dengan peredaran obat tramadol ini? Ya. Kita melihatnya begini, Imam Maskur ini masih sangat muda, ya, kurang lebih 25 tahun, masih sangat muda. Kemudian juga dia baru beberapa bulan lah dia ke Jakarta, gitu ya. Tentunya dia pasti ke Jakarta tujuan utamanya kan mencari penghidupan yang lebih baik, ya. Dia pasti ingin mengubah nasibnya, ya, mungkin di kampung halaman dia kurang katakanlah pendapatan atau susah mencari pekerjaan, sehingga dia mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, kemungkinan besar karena dia mungkin diajak oleh kawannya, saudara atau temannya, gitu ya, sehingga dia terjebak lah, ya, bisa dikatakan terjebak dengan ikut menjual obatan yang ilegal, ya. Ilegal ini dalam arti dia harus memakai izin. Ya, sebenarnya obat-obatan ini seperti antibiotik kan perlu izin. Nah, ini juga seperti itu sebenarnya. Nah, cuma ini memang tramadol ini ada efek kecanduan, ya. Nah, itu yang dilakukan, yang dia kira mungkin tidak beresiko, ya, tidak beresiko, tidak, ini yang penting hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang dilihat oleh pelaku ini sebagai peluang bahwa ada orang yang katakanlah melakukan penjualan ini, anak muda ini, sehingga diambillah Imam Maskur ini dengan harapan tentunya supaya ditebus dapatkan uang. Jadi targetnya pelaku ini kan untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, ini asal muasalnya. Tapi kita lebih melihat kepada almarhum ini bisa dikatakan korban, ya, korban dalam arti bahwa dia mencari penghidupan yang lebih baik, kemudian dia terjebak dalam kegiatan tersebut yang akhirnya malah menghilangkan nyawanya. Baik, lantas Pak, dari fenomena kasus Imam Mashkur dan keterkaitannya dengan tramadol ini, kemudian banyak netizen yang berdalih bahwa anak-anak muda Aceh ini terpaksa menjadi penjual obat di Jakarta karena sulitnya lapangan kerja di Aceh. Kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Ya, memang data menunjukkan bahwa saat ini Aceh yang paling tertinggal di Sumatera. Ya, di Sumatera itu angka kemiskinan kita paling tinggi. Kemudian pendidikan juga sangat rendah, gitu ya. Artinya sangat banyaklah faktor-faktor yang istilahnya membuat lapangan pekerjaan sangat sulit. Sehingga angka pengangguran juga kita masih tinggi. Nah, dari situ tentunya anak-anak muda Aceh, terutama pemuda-pemudi Aceh,
ingin mencari penghidupan yang lebih baik, dia ingin merantau. Dan memang sifat atau karakter orang Aceh banyak yang jadi perantau. Dari dulu tuh sebenarnya sebelum ada situasi di Aceh ini angka kemiskinan tinggi dan segala macam juga memang dari dulu masyarakat Aceh itu sudah katakanlah inherent dengan karakternya itu dia merantau dia ke luar Aceh untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi di satu sisi lapangan pekerjaan memang sekarang sangat sulit, tidak hanya di Aceh sebenarnya di luar Aceh juga begitu ya, tetapi karena kondisi di Aceh mungkin perekonomiannya kurang kondusif, kemudian tidak banyak investasi yang ada di Aceh sehingga lapangan pekerjaan sangat sedikit. Disitulah makin banyak orang yang memutuskan keluar dari Aceh. Tetapi kan persoalannya tidak hanya itu. Pada saat mereka memutuskan keluar, tentunya mereka harus ada bekal mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau sudah kita merantau jauh dari kampung halaman kita, jauh dari keluarga, jauh dari saudara gitu, sanak famili, tentunya kita harus memilih pekerjaan yang betul-betul yang kita yakin halal dan toyib, ya baik gitu. Jadi ya tidak bisa kita sembarangan kita ikut arus ya, supaya kita tidak terjebak. Ya, karena kalau kita ikut arus atau terjebak dengan ingin yang instan, itu percayalah kita juga tidak akan lama dalam istilahnya mencari rezeki tersebut atau mencari nafkah. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik, kita cari pekerjaan yang baik di luar, kalau tidak mampu katakanlah bekerja kepada perusahaan yang besar atau apa, mungkin kepada saudara-saudara yang sudah di luar merantau, ikut bekerja di situ, ikut membantu. Paling tidak itu salah satu jalan untuk mendapatkan penghidupan yang lain. Semua yang berhasil yang kita lihat di luar Aceh ini kan semua juga mulai dari nol. Mereka juga tidak punya apa-apa, modal apapun ya waktu mereka berangkat keluar dari Aceh mencari penghidupan lebih baik. Tapi alhamdulillah kita lihat banyak yang berhasil. Nah, ini yang perlu ditiru oleh anak-anak muda hari ini. Jangan terjebak dengan wah ini si A katakanlah atau si Fulan ini baru berapa bulan bekerja, belum setahun dia sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah. Nah, kemudian ingin mengikuti jejak pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah sebenarnya dilarang gitu ya, ilegal. Ini yang perlu kita camkan bahwa sudah sangat banyak contoh keberhasilan perantau-perantau Aceh itu survive dia di perantauan dan dia bisa bekerja atau katakanlah menjalankan usahanya ya sampai saat ini, artinya berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan seperti yang tadi penjualan obat-obat yang tidak boleh diedarkan ya, atau ilegal itu kan tidak bisa panjang. Sebentar, apa yang dicari kan, artinya hari ini kita bisa kaya tapi hari ini juga kita bisa dipenjara gitu. Iya. Jadi nggak ada artinya juga gitu. Baik, lantas dari Taman Iskandar Muda sendiri, kira-kira langkah apa yang kemudian akan dilakukan untuk memitigasi perantau Aceh, terutama anak-anak muda, agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini? Ya. Jadi Taman Iskandar Muda itu ada organisasi di bawahnya ya, banyak ada yang struktural ya, cabang-cabang. Kita punya 52 cabang sampai ke Sorong. Jadi kalau ada orang Aceh merantau sampai ke Papua sana, Taman Iskandar Muda cabang Sorong ada. Di Kaltara atau Kalimantan Utara juga ada. Insya Allah nanti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan juga mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita ya. Di Jawa mungkin sekitar 40 cabang ada kita di Jawa. Nah, ini cabang-cabang Taman Iskandar Muda ini tentu semuanya pengurus-pengurusnya ya itu berasal dari Aceh, tentunya dari berbagai kampung halaman gitu ya. Inilah yang kalau bisa pemuda-pemuda yang datang dari Aceh ini ya mencari, misalnya dia, oh saya tinggal di Bogor, carilah Taman Iskandar Muda cabang Bogor ya, kemudian melapor ya, kasih tahu bahwa saya berasal dari kampung mana dan saya saat ini merantau Aceh, apa yang mungkin bisa katakanlah dibantu apakah dalam hal mencari pekerjaan dan yang lain-lainnya. Ya paling tidak kita tahu ada warga Aceh yang datang dan ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Ya. Itu dari cabang-cabang yang ada. Insya Allah di daerah Jakarta dan sekitarnya itu lebih dari 30 cabang yang bisa didatangi oleh para pemuda tadi. Ada yang kedua lagi organisasi
kabupaten kota. Artinya organisasi yang di bawah Taman Sekarang Muda, kalau saya misalnya dari PD, itu ada organisasi namanya Keluarga Urung PD, KUPI. Nah itu juga dari PD, warga atau anak-anak muda PD tinggal katakanlah mungkin berhubungan dengan Keluarga Urung PD, KUPI. Kalau Biren itu ada IKKB namanya gitu ya. Jadi semua kabupaten kota yang ada di Aceh ini ada perwakilannya di Jakarta sana. Bisa juga datang ke organisasi tersebut yang saya sebutkan. Ada Permata misalnya. Permata itu organisasi Tamiang ya. Jadi anak-anak muda Tamiang bisa datang ke Permata misalnya. Ada lagi organisasi di bawahnya Taman Sekarang Muda sektoral. Sektoral ini berdasarkan minat, berdasarkan kesamaan kesamaan keinginan misalnya itu. Nah, itu juga ada. Jadi tinggal anak-anak muda ini mencarilah, ada misalnya yang masih mahasiswa itu IMAPA ya, Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh. Ada yang pasca sarjana namanya IMPAS ya. Jadi dia mau istilahnya mau sekolah kembali lagi bisa bertanya kepada IMPAS. Jadi ada lagi organisasi yang lain-lain ya yang seperti itu. Nah, jadi di Jakarta itu bisa dibilang Taman Sekarang Muda ini sebagai payung ya dengan berbagai organisasi yang tadi, dan para anak-anak muda kita bisa yang penting mau berkomunikasi ya, berkonsultasi. Jadi dengan itu tentu akan banyak peluang. Kita bisa bayangkan dulu zaman saya ya, zaman orang tua kita yang lain merantau tuh tidak ada organisasi, tidak tahu mau kemana misalnya, tidak ada sanak saudara, itu bisa survive. Kita bisa hidup alhamdulillah sampai saat ini dengan baik gitu. Apalagi sekarang dengan banyaknya organisasi masyarakat Aceh, tinggal kita mau berkomunikasi, mau bersilaturahim dan berkonsultasi, mau bertanya gitu. Jangan malu bertanya, jangan malu menyampaikan sesuatu. Insya Allah dengan demikian anak-anak muda Aceh kita terjaga, tidak terjebak, tidak terlibat dengan hal-hal yang dilarang baik agama maupun aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Baik Pak, mungkin terakhir ada himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak muda yang mungkin ingin merantau ke Jakarta Pak. Ya. Yang pertama tentunya persiapkan diri dengan yang baik ya. Persiapkan diri ini tentunya tidak hanya siap dalam arti sekolah saja, tapi juga tentunya dengan bekal agama ya. Itu pertama. Yang kedua, mulai dengan daftar nama. Daftar nama siapa yang bisa dihubungi ya. Cari jaringan yang menurutnya baik. Jangan cari yang instan tadi saya bilang ya. Jangan sampai terjebak dengan oh ini si fulan baru kemarin sore ke Jakarta tiba-tiba dia sudah sangat kaya raya gitu. Jangan yang hal seperti itu, tapi carilah yang memang sudah teruji, terbukti. Oh ini ada paman saya atau saudara saya yang sudah puluhan tahun merantau dan alhamdulillah sampai sekarang katakanlah sukses dan yang lain. Yang ketiga tentunya persiapannya juga begitu sampai di tempat tujuan, katakanlah di Jakarta atau di daerah Jakarta sekitarnya, coba datangi paguyuban-paguyuban yang ada di daerah tersebut. Kayak seperti saya sampaikan tadi, ada Taman Sekarang Muda cabang-cabang, atau katakanlah kalau asal dari kabupaten mana ada. Alhamdulillah kita sudah punya semua kabupaten yang ada di Aceh ini punya perwakilannya di Jakarta. Nah dengan demikian dan yang berikutnya juga harus bekerja keras dan jujur. Itu modal utama ya. Saya ingat orang tua saya dulu juga mensyaratkan kalau kita mau usaha atau mau melakukan apa saja, asal kita mau kerja keras dan jujur, insya Allah akan berhasil. Jadi itu jangan dilupakan dan juga kalau nanti sudah bagus atau sudah sukses, sudah berjalan dengan baik, jangan lupakan pengalaman. Itu harapan Baik, saya. terima kasih banyak Pak Muslim sudah hadir di studio serambinews.com. Dan Syederalon, demikianlah wawancara eksklusif mengawal kasus Imam Mashkur memitigasi para perantau Aceh. Kita kawal kasus Imam Mashkur bersama, semoga kasus ini cepat selesai dan tentunya dengan memperjuangkan keadilan untuk korban nantinya. Dan Syederalon, terima kasih Anda sudah menyaksikan wawancara eksklusif pada hari ini. Saya Suya Zarati mewakili narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Insinyur Muslim
yang sudah mewakili dari Pusat Taman Iskandar Muda ya Pak ya. Dan Cedaralon, terima kasih telah menyaksikan serambinews.com. Saya Suya Zarati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.